Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya lagi santai, aduh, kerjaan banyak nih, lagi dihalusin golok. Nah, ini saya sebentar ya, durasinya nggak banyak. Alhamdulillah udah isya ya. Nah, banyak yang bertanya ini, bukan bertanya aja ya, jadi perdebatan apalagi di media sosial seperti Facebook lah itu. Kenapa sih jual golok itu harus inbox? Nah, itu ya kalau buat seller, buat pedagang mungkin ada inilah trik tertentu ya. Cuma ini kalau buat konsumen ini khusus saya jelasin buat konsumen ya. Jadi ini bukan buat perdebatan, bukan, kita saling membuka aja. Banyak yang nggak tahu sebenarnya, banyak. Bukan golok aja, jual apapun kan. Jadi ini sama-sama belajar buat konsumen, buat seller ya. Jadi buyer, seller ini, pedagang sama konsumen ini biar terbuka lah, enak. Jadi biar diambil kebijakannya. Nah ya, buat konsumen ini satu ya, kenapa harus inbox jualan. Nah, ada yang bilang ya, saya sih walau alam, kalau saya mah ya enggak ya. Saya mah nanya harga, jawab. Emang kalau di Facebook juga saya nggak pasang harga, paling WA, tapi nanya di komen langsung saya jawab harga. Mungkin ada beberapa grup ya, seperti yang di GTI itu grup nggak boleh jualan ya, itu jangan, karena bukan sekedar jual beli golok, itu kita belajar sama-sama gimana cara melestarikan golok, gimana gitu kan. Nah, jadi itu satu alasannya kenapa pedagang suka inbox katanya. Konsumen kadang-kadang kan gitu, males kalau lihat inbox, kebanyakan ya konsumen males. Nah, kenapa harus inbox? Satu, kata seller sih, ada beberapa seller mengatakan biar postingan naik ke atas rate-nya ya, ratingnya naik, biar selalu di atas, karena orang penasaran. Kedua, kebanyakan begini, ini golok Willis dari saya 500 ya. Kadang kan yang ngambil ke saya bukan konsumen aja, tapi ada pedagang juga. Dia ngejaga harga pasaran ya. Nah itu dua, ngejaga harga pasaran. Jadi kok ada yang mungkin ada beberapa bayar gitu kan, oh itu mau golok Kang Jun katanya, dari Kang Jun aja sekian ya. Itu mungkin seller ngejaga dari situ. Jadi saya ini tangan pertama dari Pande ke saya, tangan kedua itu seller reseller. Nah itu tangan kedua ya. Ya itu di situ kedua. Ketiga ya gimana ya, nah itu jadi gimana ya, ngejaga, emang lebih ke ngejaga pasaran ya, istilahnya begitu. Jadi dia karena ngejaga harga, mungkin ada yang terdekat, jadi nggak enak. Sepertinya begini, kita kan berteman di komunitas Facebook itu, ada teman yang sama, dia ngejaga itu. Jadi kok seperti saya, kok Kang Jun ke saya menghargain segini, umpamanya 500 nih Willis, kok ke saya 600. Nah itu dia nanya nanti ke sesama pembeli yang ke saya itu berdua, karena berteman kan, kamu beli berapa deh Kang Jun? Sekian. Nah itu ngejaga dari situ mungkin kan. Nah itu cuma kalau saya ya begitu istilahnya ya. Jadi nggak ini istilahnya, tetap kita dibilangin harganya, jadi biar konsumen ngukur keuangannya gitu kan. Nah ya itu, sebentar ya. Oh, maaf tadi ada halangan. Nah itu kenapa alasannya cek harga, inbox ya itu. Buat buyer, buat seller, pedagang, itu jadi perdebatan ini masalah. Konsumen suka posting, kenapa sih harus chat inbox? Itu ada bikin postingan di grup-grup golok, konsumen itu selalu bikin, yang nyerang itu buyer. Gini, nanya harga. Kadang-kadang alasannya gini juga, nih alasan yang paling lucu ya. Kenapa beli golok harus inbox, cek inbox. Cek inbox. Nah itu. Ini alasan yang paling lucu dari konsumen katanya. Ini lebih ke humor katanya. Biar orang tahu katanya lu nggak nanya doang. Nah itu. Ini emang bercandaan dari pedagang ya. Tapi itu lebih menyelekit ke hati, nyakitin sih sebenarnya ya. Janganlah kalau bisa sih. Ya gitu katanya, kenapa sih harus cek inbox? Kok banyak yang komen itu, biar orang-orang nggak tahu kalau lu cuma nanya doang. Nah itu emang sih kebanyakan emang begitu juga sih, makanya itu pedagang itu
ngejawab begitu, kenapa harus check inbox, dijawab begitu sama pedagang. Biar orang-orang nggak tahu kalau lu cuma nanya doang. Emang begitu sih, suka ada yang nanya, habis dibalas komenan hilang. Itu sul adab juga, jangan juga. Kita kalau nggak ini ya up aja, katanya up ya, naikin aja lah, kita nggak sanggup ya itu nggak apa-apa. Jadi kembali lagi ini ke kebijakan masing-masing antara konsumen, pedagang ya, saling mengerti aja, jangan jadi perdebatan ya. Kalau saya pribadi sih lebih senang ya kita terbuka aja, itu kan namanya jualan. Nah itu gitu kan. Pokoknya ini yang paling rame ini dari zaman, kata orang Sunda dari zaman teh kotok di lebuan sampai sekarang teh kotok di pel. Ya begini nih perdebatan ini yang orang suka nanya konsumen, kenapa jualan harus check inbox, padahal udah ada postingan yang lama dijelasin, itu ada lagi postingan muncul begitu. Ya sebenarnya konsumen yang bijak juga banyak sih, alhamdulillah. Ada beberapa ya, itu yang check inbox ya alhamdulillah, tadinya mahal dikasih murah. Sebenarnya ada juga manfaatnya gini, tadinya mahal di check inbox itu kadang-kadang dapat murah, itu gitu. Sebenarnya ini buat seller itu yang satu itu ngejaga harga pasar golok ya, sebenarnya begitu. Kalau saya jual ini Willys 500 karena satu saya dapatnya murah. Asli Willys murah ya, saya dapatnya murah. Nah itu dapatnya murah. Kedua ya saya jual murah lagi, nggak banyak. Kita kalkulasi dari ongkos, dari nyarungin bikin gagang berapa. Kalau bikin gagang sulut begini, dua numpuk ini lebih mahal. Nah ini saya nyarungin, istilahnya nyarungin ini 2,5, gagang sarung ini 2,5 kalau yang punya bilas sendiri. Nah gitu kan, pandai punya duit dari sini, dari bikin gagang sarung. Nah itu kembali lagi ke bahasan model check inbox ya, alasannya beda-beda ya. Jadi jangan jadi perdebatan, ada alasan masing-masing dari para pedagang kenapa check inbox. Terus pedagang juga, konsumen lah, kasihan juga sih sebenarnya. Konsumen juga mesti inilah dihargai, kita kan ngehargai konsumen ya. Cuma kan kembali ke pribadi masing-masing, yang penting tutur kata adab dijaga lah. Nah itulah. Itu jadi check inbox ini, kenapa harus check inbox, banyak alasannya. Ada yang bilang biar postingannya ratingnya di atas terus kalau di grup-grup Facebook ya, seperti itu. Kebanyakan pedagang jawabnya biar ada di atas terus postingannya ya. Kok biar apa ya, biar ada ini sellernya naik gini biar rame lah katanya. Nggak tahu juga sebenarnya urusan rame enggaknya, jualan tergantung kita pribadi masing-masing. Nomor satu jualan usaha istilahnya. Orang tua saya pesan, alhamdulillah masih hidup dua-duanya, orang tua saya masih sehat panjang umur di Kuningan. Saya asli Kuningan ya, istri orang Cisoka tapi bikin golok di Jasinga hanya. Nah itu satu, jualan itu jujur jangan judi. Nah itu aja satu, jujur jangan judi, usaha sama usoli mesti jangan ditinggalkan. Usaha tanpa usoli, aduh, nah itu sama aja bohong, nggak ada barokahnya. Usoli kalau nggak ada usaha, nah itu kita ngedoa aja, kalau nggak ada usaha gimana kan gitu. Itu mesti jalan dua-duanya. Yang nomor satunya sih jujur, jangan judi ya. Mau judi bola, judi apa, judi itu banyak. Jangan judi bohongin konsumen. Kayak golok retak, saya bilangin retak. Yang dulu aja Sleipner sembelihan udah deal, karena retak saya nggak mau, orangnya maksa nggak mau retak saya, walaupun dia maksa tetap saya bayarin, nggak mau saya, kasihan. Nanti saya bikinin lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat itu ya. Jadi jangan jadi perdebatan seller semua ya, konsumen kita saling ngejaga aja, silaturahmi ya. Kedepankan persamaan, jauhi perbedaan. Nah itu kita sama-sama melestarikan golok. Jadi kalau buat saya pribadi, jualan golok ini bukan sekedar cari untung ya. Sekali lagi saya cari berkah manfaatnya. Kalau namanya cari untung, kata saya juga, saya dapat untung umpamanya 100, 70. Wah orang ini berani sekian, saya pengen lagi lebih untung gede lagi. Namanya manusia rata-rata seperti itu, pengen untung. Wah udah dapat untung umpamanya 300.000, pengen lebih lagi, pengen dapat untung 1 juta. Itu susah kalau jualan begitu, cari untung, sekedar cari untung susah. Kita cari ridho Allah aja. Namanya pembatalan pun itu udah diatur dalam hadis, itu semua udah ada semuanya. Kita dalam pembatalan pun, orang ini karena uangnya kepake jangan marah. Nah itu makanya saya suka konfirmasi mau diambil nggak, kalau nggak saya lempar dulu ke yang lain. Kalau nggak ada kabar 3 hari saya WA lagi, nanti saya bikin lagi yang sama. Itu insya Allah sama kita kan, cuma serat kayu yang beda. Nah itu makanya intinya biar berkah manfaat ya. Jualan itu
kalau bagi pribadi saya itu bukan cari untung, kita ngelestarikan golok-golok tradisional Indonesia. Saya khususnya golok tarisi ya, nah, tarisi Jasinga. Nah, alhamdulillah ya, kita jadi mesti apal sejarah. Kita Ciomas juga belajar sejarahnya, tapi belum main Ciomas karena mahal. Saya jarang main yang mahal kecuali ada tertentu doang ya, karena saya nggak sanggup, kasihan konsumen saya kan, namanya lagi begini ya. Sekiranya itu yang masalah check inbox, kenapa sih mesti check inbox, yang udah dijelasin semua ya. Pokoknya sehat-sehat semua. Yang menjalankan ibadah puasa semoga kuat sampai Ramadan selamanya juga ya. Pokoknya dukung terus channel-channel saya istilahnya ya. Kita lestarikan golok-golok tradisional Indonesia ya. Nanti saya belum posting arit, ada yang pesan arit nggak ada ya. Nah ini saya lagi kerjain ini nih, saya lagi rapihin semua. Ini pesan siapa nanti belum saya sortir. Nah ini ya, belum saya sortir. Nah, ini ceker kidang yang di Simalungun juga ya. Oke ya. Nah, oke, sekian aja dari saya. Sehat-sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.